untuk memaksa Presiden Prabowo berpikir rasional tuh. Karena dia usianya dia mesti hitung berapa, kalau ada kecelakaan konstitusionalnya yang akan menggantikan dia adalah anak kecil itu. Dan itu berarti mereka yang sekarang anak-anak muda ini yang menginginkan kompetisi yang fair itu dari awal udah merasa nggak akan fair. Karena kalau dipakai sistem yang sekarang ya pasti itu juga kuat hanya untuk meloloskan wakil presiden yang sekarang tuh. Arogansi elit ini kok dipamerkan secara telanjang. Jadi mereka nggak ngerti bahwa netizen itu, Gen Z apalagi anak-anak SMA yang kelas 2 sekarang, di 2009 mereka udah mahasiswa semester 3, semester 4 itu. Dan mereka udah terlatih untuk mencari tahu apakah pemilihan tidak langsung ini demokratis apa enggak. Itu gampang, ditanya pada artificial intelligence. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Last Minute, obrolan politik tanpa sensor. Tempat ruang di mana kita mengupas strategi dan taktik pemerintah dalam mengelola negara ini. Ada pintu tertutup yang kita tidak tahu. Saya, Surpani Sulaiman, akan mengupas tuntas bersama narasumber kita hari ini, Bung Rocky Gerung. Apa kabar Bang? Enak. Enak di last minute. Oke. Oke Bang Sur, apa problem kita? Awal tahun Bang, ini politik. Ya, awal tahun, awal kegelisahan. Tapi kita mesti optimis bahwa ada yang bisa diselesaikan. Apa pendapat Bang Sur? Oh, terbalik. Hostnya di sini, sorry. Oke, lanjut. Bang Rocky. Santai aja. Ya. Ini menarik, awal tahun Ya. kita disuguhkan dengan berita akan ada kembali hak rakyat itu ditarik kewenangannya ke pusat. Wacana pemilihan kepala daerah yang tadinya dipilih langsung di masyarakat ini akan dialihkan ke ruang kecil yang namanya pemilihan DPRD. Apakah ini melanggar konstitusi, Bang? Ya, itu ruang kebahagiaan, tapi hanya buat segelintir elit. Sementara ruang perjuangan itu terhalang karena kita berjuang terus untuk menghasilkan demokrasi langsung dari zaman reformasi itu. Jadi kita tahu bahwa ini akal-akalan diputuskan di ruang kecil, padahal ruang besar kita adalah demokrasi itu. Dan semua hal yang diputuskan secara pragmatis atau oportunistik akan berhadapan dengan ruang besar rakyat. Jadi saya pastikan rakyat akan marah tuh. Bahkan di last minute ini kita mesti bahas secara tuntas bahwa kapan last minute itu terjadi tuh. Ya saya bikin kalkulasi mungkin Februari kemarahan publik akan muncul karena soal-soal ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Pak Purbaya udah pusing bagaimana cara nutupin bolong anggaran itu, pajak nggak masuk, dan hutang luar negeri artinya perlu lagi 600 triliun segala macam. Jadi semua itu real ada di depan kita. Sementara elit berkoncok-koncokan di ruang tertutup tadi untuk mengembalikan sistem demokrasi itu ke dalam tukar tambah antara elit di dalam partai-partai yang sebetulnya hegemonis itu. Jadi saya tetap hitung bahwa ini akan menimbulkan kemarahan besar publik. Gitu, Bung Sur. Ya. Bang Rocky, ini sebenarnya wacana teman-teman di DPR ini efisiensi politik atau sebenarnya kemunduran demokrasi sih? Kalau dari kacamata Bang Rocky ini. Ini bukan sekedar mereka memundurkan demokrasi, mereka membatalkan hak publik untuk menikmati kedaulatan kan. Kan dari awal reformasi kita pastikan bahwa pemilihan pemimpin-pemimpin itu dilakukan secara demokratis. Artinya kembali pada pemilih demokratis. Siapa itu? Dia demos. Nah demos itu yang sekarang dihalangi kan. Nah pemilihan yang tidak berbasis pada hak demos itu artinya representasi yang sifatnya manipulatif. Jadi saya tetap anggap bahwa ini akal-akalan nih. Dan akal-akalan ini udah terbaca. Bahkan di dalam otak mereka udah kelihatan bahwa dia ingin bikin semacam apa yang mereka sebut sebagai koalisi permanen atau upaya untuk mengendalikan suara supaya lebih efisien. Efisien itu justru ada di dalam hak rakyat langsung memilih pemimpinnya, di situ efisiensinya tuh. Ya. Bukan lewat bertahap dan cawe-cawe lewat regulasi yang membatalkan hak rakyat, itu justru nggak efisien karena akan menimbulkan kemarahan. Berarti kemunduran demokrasi dong gitu Bang? Pasti demokrasi akan mundur dan kita tahu bahwa ketika demokrasi mundur, netizen ini, anak-anak muda ini akan ngamuk karena mereka lah yang berharap bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang melalui representasi yang sifatnya langsung tuh, bukan lewat filter partai-partai yang bahkan membentuk oligarki itu. Jadi anak muda akan marah nih.
karena hak mereka untuk memajukan demokrasi dimundurkan oleh kedunguan cewek-cewek elit ini. Gitu, Sur. Bang, Hmm. rawan mana sih sebenarnya konflik pemilihan langsung di tingkat masyarakat atau di DPR ini? Kan kita sudah mengacu pada pengalaman kita pernah pemilihan kepala daerah itu melalui DPR, kemudian semangat otonomi daerah itu mengembalikan kepada hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Kira-kira rawan mana, Bang? Ya, filosofinya kan otonomi itu. Otonomi artinya ada yang otonom. Siapa yang otonom? Ya rakyatnya otonom. Kalau rakyatnya otonom, nggak akan ada kerawanan. Yang salah hari ini adalah menganggap otonomi, tapi di belakang itu jual beli suara. Jadi tidak rawan jadinya kan. Nah kita mau balikkan lagi bahwa otonomi daerah itu di dalam dirinya ada filosofi keutamaan publik. Keutamaan publik itu artinya hak setiap warga negara untuk punya call pada sistem pemilihan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi justru dia efisien dan tidak rawan di situ. Jadi rawan kalau rakyat mencurigai ada permainan politik, maka jadi tidak rawan. Maka rakyat akan mulai. Ya bayangin misalnya, coba saya hitung ya. Kalau itu kemudian dijadikan diktum bahwa demi efisiensi pemilihan itu tidak perlu langsung tuh. Lalu kita pergi pada konstitusi. Konstitusi mengatur bahwa hak rakyat itu di dalam pemilihan langsung itu final. Artinya setiap individu warga negara punya posisi legal standing untuk mempertahankan suara dia itu tidak dimanipulasi. Kalau dia mencurigai bahwa suaranya akan dimanipulasi melalui pemilihan tidak langsung, dia berhak untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi. Nah bayangin misalnya 120 juta rakyat Indonesia setiap hari pergi ke Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Untuk membatalkan isu ini kan. Ya. Jadi judicial review itu adalah hak setiap warga negara kalau menyangkut hak dia tentang pemilihan langsung. Nah, itu akibat pertama Jalan Merdeka Barat, Merdeka Utara itu akan dipenuhi oleh demonstran yang antri untuk memasukkan gugatan. Dia punya legal standing, maka dia berhak adukan judicial review. Nah, bayangin misalnya tuh, setiap hari seluruh kamera podcast ada di situ, internasional juga mantau-mantau di situ. Lama-lama kita dianggap sebagai negara yang betul-betul layak untuk di Venezuela. Atau di Nepal kan, kira-kira gitu. Bang Rocky, ini sebenarnya yang dilontarkan elit politik kita sebuah solusi atau jangan-jangan jalan pintas untuk mempertahankan kekuasaan ini? Dari awal netizen udah menduga ini bukan solusi. Ini upaya untuk mempertahankan legitimasi semu mereka tuh. Nah, yang berbahaya sebetulnya sudah dikenali sebagai ini adalah akal-akalan, tapi masih dianggap sebagai solusi untuk efisiensi. Ya ini efisiensi karena pemilunya mahal. Pemilu memang mahal. Kenapa bisa dibikin? Bisa, itu money politics yang dikendalikan kan. Jadi aturan-aturan itu yang mesti dikendalikan tuh. Bukan demi efisiensi maka lewat DPR. DPR separuh dari anggota DPR sekarang korupsi, kok bagaimana efisiensi. Justru masuk di DPR itu artinya pemerasan dan kemungkinan kita untuk menghasilkan demokrasi hilang. Gitu. Bang Rocky, ya. Kalau dihitung-hitung kalkulasi kekuatan parlemen, ini kan kemungkinan besar akan diterapkan. Kalau diterapkan di 2029, siapa yang diuntungkan, Bang? Ya 2009 masih lama sebetulnya kan. Ya. Karena kita menduga sebelum 2009 sudah ada gejolak politik baru untuk memaksa Presiden Prabowo berpikir rasional tuh. Karena dia usianya dia mesti hitung berapa. Kalau ada kecelakaan konstitusionalnya yang akan menggantikan dia adalah anak kecil itu. Dan itu berarti mereka yang sekarang anak-anak muda ini yang menginginkan kompetisi yang fair itu dari awal udah merasa nggak akan fair. Karena kalau dipakai sistem yang sekarang ya pasti itu juga kuat hanya untuk meloloskan wakil presiden yang sekarang tuh. Kira-kira begitu. Karena di bawah kan nanti akan diatur orkestrasinya. Jadi dari awal justru netizen menduga ini berbahaya. Bukan saya berbahaya tapi membusukkan demokrasi. Nah itu yang kita sering sebut hari-hari ini mulai terjadi proses political decay, pembusukan politik itu. Nah, sebelum 2009 bahkan itu udah pasti terjadi tuh. Kenapa? Karena keadaan ekonomi, keadaan frustrasi elit. Jadi bahaya kalau anggota-anggota yang DPR ini berapa 8 partai apa berapa partai itu
mulai mengangsur proses pembusukan politik. Jadi mereka akan saya bisa bayangin Kali Ciliwung itu akan penuh dengan tubuh-tubuh mereka yang dilempar oleh netizen ke situ, seperti kali di Kathmandu itu kan. Itu. Bang, ini murni Ya, kepentingan politik elit atau sudah berdasarkan resapan keinginan-keinginan masyarakat di tingkat bawah? Kayak masyarakat di tingkat bawah itu barusan disurvei, itu 68% itu menolak tuh. Jadi sebetulnya kita mau lihat bahwa arogansi elit ini kok dipamerkan secara telanjang. Jadi mereka nggak ngerti bahwa netizen itu, Gen Z apalagi, anak-anak SMA yang kelas 2 sekarang, di 2009 mereka udah mahasiswa semester 3, semester 4 itu. Dan mereka udah terlatih untuk mencari tahu apakah pemilihan tidak langsung ini demokratis apa enggak. Itu gampang, ditanya pada artificial intelligence. Dan AI akan jawab itu pemilihan yang akan merongrong demokrasi, membatalkan hak kalian tuh. Jadi anak-anak muda ini pasti kalau disurvei nanti misalnya akhir tahun, mereka yang SMA barusan lulus nanti di akhir tahun itu 99% itu pasti menolak akal-akalan politik ini. Jadi ini lebih kepada akal-akalan yang dikemas dalam lembaga formal ya? Ya dikemas seolah-olah itu dengan istilah efisiensi supaya nggak ada money politik. Loh pembuktiannya itu justru kalau pemilihannya tidak langsung, money politik lebih tertutup tuh, lebih sembunyi-sembunyi kan. Kan gue cuma perlu bayar 10 anggota DPR untuk lolosin calon gue misalnya kan. Jadi tidak ada partisipasi real dari publik dan tidak ada yang watch itu tuh. Nah, bumi dunia sudah terbuka dan kedunguan-kedunguan selama ini makin lama makin diperlihatkan justru. Jadi Pak Prabowo harus secara tegas mengatakan bahwa usulan dari partai-partai yang mendukung gue itu, pakai bahasa Jakarta aja kan nanti itu partai yang mendukung gue itu mau jeblosin gue tuh. Itu kira-kira. Itu Mr. Presiden. Bang Rocky, ini sebenarnya menarik. Kalau berbicara tadi tentang 2029 kan terlalu jauh. Saya melihat kadang-kadang pemirsa, Bung Rocky ini bukan hanya sisi pengamat, tapi saya melihat ini paranormal yang kadang-kadang bidik sekali. Analisa-analisanya banyak terbukti. Ini ada nggak tsunami politik nih Bang? Kira-kira ini 3 bulan terakhir ini. Pasti ya, mungkin kan kita lihat APBN baru disahkan. Dan ada kesibukan dari kementerian untuk mulai membayangkan bisa nggak ekonomi tumbuh seperti yang diharapkan Pak Prabowo tuh. Sangat tidak mungkin itu tumbuh 6% tuh. Jadi mulai dianggap bahwa Indonesia akan ada dalam jebakan siklus fiskal yang parah nanti. Mungkin bulan Maret setelah Lebaran lalu tabungan mak-mak habis itu. Sementara utang luar negeri bunganya akan tinggi karena kita butuh tuh pajak yang harusnya masuk minimal 90% itu cuma masuk 85%. Kan itu beban semua kan. Dan beban itu akan terasa di daerah nanti tuh. Ketika daerah mulai membutuhkan dana pusat itu dipotong lagi kan akhirnya. Padahal kita tahu tuh hak daerah itu nggak boleh dibatalkan oleh pusat itu. Kan di Indonesia paling 4 kabupaten kota yang bisa mandiri. Selebihnya itu membutuhkan supply dari pusat karena pusat mengambil sumber daya dari daerah kan. Jadi kemarahan daerah ini akan bertemu dengan piring kosong emak-emak di kalangan miskin kota, akan bertemu dengan frustrasi mahasiswa yang semester pertamanya pasti akan ya anak-anak kos di Jakarta di kota-kota besar itu nggak ada lagi uang transferan dari orang tuanya, akan bersamaan dengan frustrasi geopolitik karena kita mulai membaca gejala di Iran, Bulgaria dan di Asia Selatan juga mulai terjadi semacam ya protes dari masyarakat sipil. Itu akan berimpact pada Indonesia. Dan saya hitung itu ya mungkin awal Maret atau akhir Februari sesuatu yang saya bilang sebagai radical break itu pasti terjadi itu. Pasti ya? Pasti karena nanti orang bilang Rocky Gerung menduga-duga menjadi dukun atau memprovokasi. Bukan. Secara teoritis semua faktor yang memungkinkan terjadinya katastrofi ada di depan kita. Ekonomi ada, kepastian politik ada, potensi social unrest karena daya beli menurun tuh, UMKM, kehabisan kredit segala macam. Semua itu ada kan. Sementara kapasitas fiskal kita makin terbatas. Dan nilai tukar rupiah sekarang udah berapa tuh? Dolar udah 16 sekian. Sekian tuh. Ya.
Itu. Bang Rocky. Ya. 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran ini, kemudian kita melihat ada proses-proses yang dianggap netizen masyarakat banyak kritik-kritik para pemerhati lingkungan khusus kemarin bencana, bahkan diintimidasi. Ini demokrasi kita naik kelas atau mengalami Itu kemunduran? sangat turun kelas. Saya mau ingatkan pada aparat yang masih ngejar-ngejar aktivis lingkungan. Kita sudah meratifikasi aturan internasional yang menyebutkan setiap orang yang mengajukan dalil untuk merawat lingkungan, bahkan dalam bentuk protes dan kritik, tidak boleh dipidana. Itu semacam grammar peradaban baru di dunia tuh, dan seluruh dunia mengadopsi itu. Jadi kalau masih ada aktivis lingkungan yang diuber-uber sama aparat, itu artinya si aparat itu nggak ngerti bahwa hakim-hakim kita sekarang dididik untuk di ujungnya akan membebaskan mereka. Kan saya ngajar di Mahkamah Agung tuh tentang hukum baru lingkungan hidup itu kan. Apalagi kalau netizen bilang kami bukan sekedar warga NKRI, kami warga bumi. Maka protes kami bukan untuk menjelekkan NKRI, tapi untuk menjaga supaya bumi itu tetap menjadi harapan kami di masa depan kan. Jadi cara berpikir futuristik ini tidak dimengerti oleh aparat. Jadi aparat yang ngejar-ngejar itu percuma tuh. Nanti itu hakimnya akan bebasin. Saya jamin tuh, karena hakim yang nggak bebasin mereka, satu waktu saya akan kasih nilai minus D kalau mata kuliah saya. Itu hakim lagi ikut mata kuliah saya di Mahkamah Agung. Dan saya percaya hakim-hakim itu, hakim-hakim yang muda terutama, mulai membaca bahwa hukum lingkungan akan jadi payung hukum untuk semua pidana lingkungan. Bang Rocky, kalau keinginan elit politik di DPR kita terus memaksakan kehendak, ini kan fenomena Venezuela, terakhir Iran, demonstrasi terhadap pemerintahan yang ujungnya adalah persoalan ekonomi. Yang tadi Bang Rocky bilang, kalau piring emak-emak udah habis, kesabaran udah habis ini. Apalagi coba. Kira-kira pemerintah ini masih mau dengar nggak apa yang disuarakan rakyat? Saya khawatir Pak Prabowo punya ideologi tentang sosialisme, tentang kerakyatan, keadilan. Tapi beliau dikelilingi oleh mereka yang sedang ingin berita baik itu tiba di kuping presiden. Nah, presiden satu waktu dia akan tahu bahwa dia dibohongi sebetulnya kan. Coba saya kasih contoh. Presiden Prabowo berapa 2-3 Indonesia adalah negara yang paling berbahagia di dunia. Itu pasti dibisikin oleh orang sekitar. Karena faktanya kita tidak berbahagia. Jadi daftar yang disodorkan itu daftar yang keliru sebetulnya kan. Jadi kalau kita lihat indeks kebahagiaan kita itu nomor 87 di dunia tuh, bukan nomor 1 itu. Jadi pertanyaan kita, siapa yang menyodorkan angka palsu itu pada presiden tuh? Siapa yang menyodorkan angka palsu 6% itu pada presiden? Apakah BPS memang punya niat buruk gitu? Kan tetap ini forum yang terbuka itu, yang last minute analysis, artinya tidak ada yang kita tutupi di sini. Itu yang saya senang karena diundang untuk bicara jujur di sini kan. Nah, kejujuran itu juga yang kita ingin tagih dari lingkaran elit presiden atau sirkul utama presiden. Jangan bohongi presiden lah itu. Karena beliau pasti nggak mungkin baca statistik secara detail kan. Dia cuma dengar dari ya mungkin menteri-menteri di situ, siapalah Bahlil mungkin atau Zulkifli atau siapa. Saya bilang aja itu. Karena saya yang lain saya nggak tahu, atau lingkungan yang ada setiap hari dekat presiden. Jadi presiden mesti mendengar podcast alternatif semacam ini nih. Apa nama podcast kita, Sur? Last minute. Jadi setelah misalnya presiden sebelum dia beristirahat malam, last minute dia mesti dengar kejujuran dari opini publik. Jadi yang dungu sebenarnya siapa Bang? Presiden kita atau orang-orang yang mengelilingi beliau nih? Yang terlihat dungu adalah publikasi dari istana sebetulnya. Nah, kita mau urut di situ kenapa setiap kali presiden mengucapkan sesuatu yang sebetulnya optimis lalu dibantah oleh netizen. Kita tinggal bilang siapa yang dungu di situ, tanya pada artificial intelligence. AI itu bisa dengan cepat bilang, enggak Pak Presiden, mereka bohongi Pak Presiden. Jadi IA yang akan membantu kita untuk menerangkan kebohongan-kebohongan itu diakibatkan oleh keinginan lingkungan kecil presiden, hanya ingin supaya presiden itu tersenyum setiap hari itu. Padahal politik itu justru mesti masuk di dalam penderitaan itu. Dan itu yang saya anggap bahwa Pak Presiden lingkarannya makin eksklusif dan tidak ada kejujuran di kalangan pembantu-pembantu beliau. Bung Rocky, kemarin saya tonton juga Bung Rocky ini
saya lihat masuk atau ikut jadi salah satu pembicara di Rakernas PDIP. Sebenarnya arah PDIP ke depan ini oposisi seperti apa sih, kita belum melihat ada kritisisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga porsinya berimbang yang didengar oleh presiden kita. Ya saya diundang Ibu Mega dan Ibu Mega bagus ya pidato tentang lingkungan itu. Tetapi kita ingin pastikan pada waktu itu saya diundang dan saya kaget, bukan kaget sebetulnya. Saya udah duga bahwa Ibu Mega nggak akan bicara politik karena dia akan cicil melihat keadaan itu. Yang dia ucapkan pertama kali ada hal yang konkret kita sedang hadapi, itu bencana. Dan di situ dia berupaya untuk meminta supaya anak-anak muda itu pastikan dulu peduli pada lingkungan tuh. Pada politik gampang lah, itu urusan tukar tambah tuh. Dan kepastian itu justru yang membahagiakan. Nah, saya ada di situ karena saya mesti menerangkan apa itu environmental ethics, apa itu human solidarity, apa itu global security. Jadi saya bicara di forum Rakernas itu untuk hal-hal yang teoritis tuh. Nah, soal kedudukan PDIP saya kira dia akan tetap konsisten untuk sebagai penyeimbang, tidak mau mengucapkan oposisi, tapi kita mesti baca itu sebagai kata ganti dari oposisi sebetulnya kan. Dan Ibu Mega menganggap bahwa kami memang akan beroposisi, tapi kalau pemerintah pro rakyat kami akan dukung. Itu kan rasional tuh. Jadi fair enough itu untuk PDIP. Nah, dari kacamata Bang Rocky, melihat langkah strategis PDIP, melihat adanya penarikan kewenangan rakyat melalui pemilihan kepala daerah ke DPR ini, sebenarnya menguntungkan atau menjebak PDIP nih? Menjebak PDIP. Dan sebetulnya PDIP bukan sekedar dia terjebak apa dia terjebak. Dia konsisten dengan prinsip kita udah reformasi, maka hak rakyat pertama itu yang harus dilindungi itu. Jadi PDIP pasti 120% akan tolak itu usulan bahwa pemilihan tidak langsung. Tidak memiliki kekuatan secara mayoritas di parlemen. Apakah yang bisa dilakukan ini, kan ada poros tengah nih Bang Rocky. Ada permainan-permainan poros itu akan dibatalkan oleh survei netizen tuh. Jadi kalau netizen udah kesel itu reformasi itu cuma di itu gedung DPR cuma diduduki kurang lebih 20.000 orang tuh. Nah sekarang itu lebih dari itu netizen kita tuh. Jadi netizen akan paksa DPR, lu mau dengar parlemen atau pemerintah akan dipaksa mau dengar parlemen atau mau dengar suara netizen. Dan kita tahu bahwa setiap ada krisis politik, netizen sekarang sangat peduli itu. Dengan mudah mereka berkumpul di situ untuk demo tuh. Jadi mungkin PDIP sendirian itu, tetapi netizen pasti ada di belakang PDIP. Itu yang kita anggap nggak mungkin dikendalikan lagi. Kalau rakyat udah ngepung DPR, kenapa? Ya hak rakyat untuk meminta pertanggungjawaban DPR tuh, gitu. Jadi kan kemarin juga undang-undang soal apa kemarin yang demo habis-habisan untuk bulan April apa itu? Agustus. Nggak, bukannya Agustus, yang sebelumnya. Oh iya. Sama itu akhirnya batal kan. Jadi kekuatan rakyat hari-hari ini bahkan lebih menentukan daripada kekuatan partai, karena demokrasinya sudah di backup oleh sistem artificial intelligence. Apa namanya ini, sosmed, podcast begini itu bagi mereka itu penting sebagai sumber informasi. Bang, ada 17 juta suara yang tidak terakomodir di parlemen. Padahal itu murni suara rakyat. Bagaimana Bang Rocky memandang kekuatan koalisi partai non-parlemen ini? Apakah bisa menjadi tandem PDIP dalam melakukan penyeimbang pemerintah yang dianggap kebablasan dalam sistem demokrasi? Ya itu strategi sebetulnya. 17 juta suara itu artinya 10% dari suara rakyat Indonesia tuh. Kalau misalnya kita asumsikan yang memilih berapa kemarin, 170 juta, 180, itu 10% digabung ke itu. Jadi sebetulnya suara ini nggak boleh hilang. Dalam sistem demokrasi nggak boleh ada satu suara yang diabaikan atau dianggap karena kalian kalah maka kalian nggak itu. Oh enggak. Justru yang bermasalah kenapa ada 10 juta suara yang seolah-olah tidak dipedulikan padahal itu ada suara rakyat. Artinya ada manipulasi dalam perhitungan, artinya ada manipulasi dalam strategi partai-partai pemenang ini untuk mengabaikan suara itu. Nah, saya ingin provokasi dalam arti bagus, kembalikan 17 juta itu sebagai potensi untuk bergabung di dalam kekuatan oposisi menentang pemilihan tidak langsung ini. Jadi suara ini pasti akan berdempetan dengan kepentingan PDIP itu, pasti itu. Dan itu yang saya sebut sebagai potensi ini akan memperkuat posisi PDIP secara
official secara legal. Tetapi yang tidak legal ini atau tidak official 17 juta ini itu adalah suara yang sangat kualitatif. Jadi hati-hati pemerintah, jangan anggap bahwa 17 juta ini nggak akan ngomong. Bung Karena Rocky, suara 17 juta ini betul-betul suara hati nurani rakyat. menarik pemirsa, ini memang kalau kita menghadirkan narasumber kita Bang Rocky ini tidak cukup banyak waktu untuk dikupas karena beliau ini adalah salah satu narasumber yang memang fenomenal di Indonesia dan saya melihat kupasan dan bahasannya cukup lugas dan sangat tegas sekali. Beliau ini sangat independen, tidak mau terintervensi dengan kekuatan-kekuatan pemerintah. Bung Rocky, last minute saya ingin meminta kupas tuntas tanpa sensor apa yang menjadi kegundahan hati Bang Rocky terhadap bangsa ini 1 tahun pemerintahan Prabowo. Saya anggap 1 tahun ini tempat kedunguan itu disembunyikan. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo dari awal menginginkan keterbukaan. Tetapi mereka yang di sekitar Presiden ingin menutup proses keterbukaan itu supaya beliau hanya mendengar yang ingin didengarkan oleh beliau. Seolah-olah nih lingkungan ini menganggap bahwa ya kita yang akan menentukan opini publik. Lalu Presiden mulai secara sengaja apa tidak sengaja mulai anti pikiran kritis. Presiden Prabowo mengatakan nih orang-orang pintar ini cuma bisa mengkritik pemerintah tuh. Lah kalau orang pintar mengkritik artinya yang di dalam orang dungu dong kan. Begitu cara berpikirnya kan. Jadi kita ingin pastikan Presiden Prabowo yang dipilih oleh rakyat itu, kendati masih ada problem, legitimasinya itu kurang sempurna karena ada Gibran di situ, sebut aja namanya Gibran dipersoalin. Terus menerus masih ada masalah dengan legitimasi Presiden Jokowi karena ternyata atau terduga ijazahnya palsu segala macam. Ini adalah kegelisahan publik tuh, dan saya bagian dari publik, jadi saya gelisah juga. Nah, saya ingin supaya Presiden itu buka semacam komunikasi jujur langsung dengan publik, nggak usah melalui juru-juru bicara atau mereka yang sengaja menyodorkan data palsu atau menggosok-gosok ego presiden di belakang apa namanya garuk-garuk punggung di situ supaya presiden seolah-olah punya cara pandang yang optimis betul, tetapi cara pandang pesimis juga ada di publik kan. Jadi kita mau tuntaskan pembicaraan ini dengan menganggap bahwa lebih baik kita tersiksa karena perjuangan daripada kita pura-pura bahagia karena statistik. Dan itu saya baca ada di pojok kiri sana tuh, kata Bang Sur. Gitu. Itu juga saya menganggap mewakili kegelisahan publik. Bahwa publik jangan dipura-purakan bahagia. Kita harus anggap bahwa kebahagiaan itu datang karena hasil perjuangan, bukan karena bisik-bisik di istana. Oke. Oke, pemirsa, menarik sekali sebenarnya ngobrol dengan Bang Rocky ini. Saya kenal sosok beliau cukup lama. Beliau ini adalah alumni Universitas Indonesia, Fakultas Filsafat. Jadi makna penyampaian kata-kata beliau memang banyak mengandung filosofi yang cukup dalam sebuah kehidupan. Pemirsa, tidak ada kebenaran yang bisa dilawan dan ditutup-tutupi. Kebenaran selalu mencari jalannya sendiri untuk menentukan kebenaran itu sendiri. Terima kasih Bang Rocky sudah hadir di podcast kita Last Minute Obrolan Tanpa Sensor. Last Minute Obrolan Tanpa Sensor. Makin sur bersama Bung Sur. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.